Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali dengan saya Opan. Di video part 3 ini saya akan menjelaskan tentang nested list dan bagaimana cara contoh-contohnya, guys. Nah, di video kali ini seperti yang di soal pertama yang diberikan oleh Pak Setiawan, di soal yang pertama, apa itu nested list? Nah, nested list adalah dalam codingan, list adalah daftar yang berisi list lain di dalamnya. Artinya, elemen-elemen di dalam sebuah list tidak hanya berupa data tunggal, tetapi bisa berupa list lagi. Pengertian singkatnya seperti data adalah list utama, setiap elemen di dalam data adalah list, dan struktur ini sering disebut dengan list dua dimensi. Nah, seperti itulah contoh dari nested list. Praktekkan dijelaskan penerapan dan pengaksesan modifikasi nested list. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat ya tentang bagaimana cara penerapan dan prakteknya. Di sini soal kedua kita disuruh mempraktekkan ya. Nah, langsung saja kita tuliskan seperti yang biasanya kita tulis nested list. Ya, nested list ini saya akan contohkan ya tentang nested list. Seperti yang saya jelaskan tadi, nested list itu seperti list dua dimensi. Jangan lupa kita tulis dengan tanda dua kurungnya ya. Oke. Nah, ini merupakan nested list. Nah, sedangkan kita praktekkan dengan contohnya seperti yang di atas itu merupakan kalau kita ingin mengganti dengan angka 22. Jadi 0 kan itu satu itu kan 0, penyebutannya 0 kan. Nah, jadi kita tuliskan saja 0 data 0 0 sama dengan 2. Lalu kita tulis print. Print data. Sebentar, sorry, lag. Nah, maka modifikasinya akan menjadi seperti ini karena kita akan memodifikasinya. Nah, seperti inilah salah satu contoh kecil yang dapat saya berikan. Nah, soal yang ketiga mari kita tengok terlebih dahulu. Yang ketiga, itu langsung saya salin saja ya, dan kita tuliskan sama dengan list. Buatlah koordinat untuk menampilkannya. Yang A ada Budi tidur di ruang tamu, yang B ada Abdi nonton di kamar, dan yang C ada Caca masak di dapur. Nah, untuk memodifikasikannya tinggal kita ikuti langkah-langkah berikut. Contoh seperti ini ya. Nah, 0 sesuai ya karena tidur bagian pertama itu 0. Daerah 0. Dua dan 2. Nah, coba kita jalankan. Tunggu, kita pengecekan dulu apakah ada yang salah. Budi tidur di ruang tamu. Nice, benar. Nah, di sini saya menggunakan cara cepat. Oke, karena saya mengetap-tapannya. Maka kita harus mengetapnya. Saya mempunyai ide dengan cara menyalin dan tinggal kita mengubah angka-angkanya sesuai dengan jawaban yang sudah kita ketahui ya. Kita hapus dulu semua, tinggal kita salin biar durasinya lebih cepat. Nah, lalu angka tersebut akan kita ubah sesuai dengan jawaban yang seperti Caca masak di dapur, Abdi tidur di kamar ya, seperti sesuai dengan list yang di atas.
Oke, akan kita coba. Nah, keluar hasilnya. Gambar. Alhamdulillah. Lalu kita dapat melihat di sini soal ketiga. Praktekkan dan jelaskan soal berikut. Nah, di situ seperti yang kita ketahui, yang di kiri adalah nama, yang di tengah jenis kelamin, yang di samping laki-laki dan perempuan itu tinggi badan, yang sampingnya itu berat badan, dan paling kanannya adalah tempat tinggal. Nah, di sini saya akan menulis dengan for i in data underscore sebentar, sorry. Data mahasiswa. Nah, di sini kita tulis nama. Di bagian pertama kita tulis 1 dan kurung 0. Karena itu akan terletak di bagian pertama. Karena yang di atas nama itu merupakan 0, bilangan 0. Seperti di dalam codingan. Sorry, saya terus oke, di sini ada, kita tinggal tap saja. Lalu karena tinggi itu ada di bagian kedua dan berat badan ada di bagian ketiga, maka saya tinggal menambahkan jenis kelamin di bagian keduanya. Nah, itu 1 ke 2, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 dan kurung 4. Oke, di sini error ya. Kita akan mencari kesalahan apa yang kita perbuat. Yaitu saya lupa menambahkan koma. Oke, sudah guys. Alhamdulillah. Lalu kita tengok soal yang keempat. Nah, di sini seperti yang ketahui tinggal soal terakhir. Nah, di soal terakhir kita ketahui apa itu list comprehension. Nah, list comprehension adalah cara singkat dan efisien untuk membuat list baru dari list atau data lain dalam satu baris kode. Biasa digunakan pada bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, seperti yang kita praktek-praktekkan tadi guys. Nah, segitu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.